Waalaikumsalam. Silakan duduk. Kopinya satu dong. Aduh, mbaknya kebetulan lagi buat mie juga nanti ya. Udah. Bu, kopi ya sekalian satu. Iya, siap. Siap. Iya, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, selamat datang di warung Tempo dulu saya. Saya Ahmad Subarjo. Saya Raden Daeng Cekartini. Iya, salam. Saya Ki Hajar Dewantara. Ahmad Yani. Selamat kenal. Ahmad Yani. Saya Mayami. Iya. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, saya adalah Menteri Luar Negeri Indonesia dari Karawang. Perkenalkan lagi, saya Ahmad Subarjo. Saya sangat aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, mulai dari mengikuti Jong Java, lalu Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda, sampai BPU PKI, juga PPKI. Pada Februari 1927, saya berkesempatan bersama Muhammad Hatta menjadi wakil dalam persidangan antarbangsa yang bisa juga kita namai Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Penjajah di Brussels dan juga Jerman. Ya, salam kenal. Keren sekali. Terima kasih. Lalu dengan Silakan Makan kalau mau. Iya. Saya perkenalkan sekali lagi, saya Ahmad Yani. Saya ini bergabung dalam intelijen dan pengiriman informasi rahasia kepada pasukan perlawanan. Ini saya lakukan sebagai bentuk upaya untuk membantu beberapa daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang ditahan Jepang. Jadi mereka dapat membuat sebuah rencana yang tentunya efektif dalam perlawanan Jepang, karena mereka kan sudah tahu rencana-rencana Jepang itu apa saja ke depannya. Terus juga saya terlibat dalam mempertahankan identitas nasional Indonesia, karena seperti yang kita tahu Jepang ini kayak rese ya dia tuh iya, mencoba rese banget betul. tuh, dia tuh Betul. gaya sekali, dia ingin mengubah aspek-aspek negara kita seperti kayak budaya, seni, seperti itu. Jadi dengan adanya saya berharap bahwa saya dapat mempertahankan semua aspek-aspek itu. Jadi aspek-aspek negara-negara kita di masa mendatang tetap sama seperti saat ini gitu. Wah, keren sekali, Bu. Terima kasih guys. Perjuangannya sangat keren. Bisa dijadikan motivasi. Ya. benar itu. Oh. Sekali lagi perkenalkan, saya Muhammad Yamin. Waktu itu saya membuat suatu organisasi pemuda Sumatera di Gedung Stovia yang saya beri nama dengan organisasi Jong Sumatera Bond. Jadi niat awal saya adalah organisasi ini mampu mempersatukan murid-murid atau siswa-siswa di Sumatera. Tapi memang waktu itu sayangnya para anggota masih memiliki jiwa individualisme, jiwa kedaerahan. Tapi dengan seiringnya berjalan waktu, syukurnya mereka memiliki kesadaran untuk bisa punya rasa bersatu dan juga berjuang bersama-sama. Alhamdulillah. Saya itu berharap bisa menghasilkan kesepakatan yang berdampak luas. Dan saya nggak mau kalau kesepakatan ini hanya akan menghasilkan hal yang sia-sia. Jadi waktu kemarin pada Kongres Pemuda 2, sebagai sastrawan dan juga penyair, saya senang sekali bisa menulis naskah Sumpah Pemuda. Saya senang bisa melihat para pemuda-pemuda di seluruh Indonesia akhirnya bisa membacakan ikrar mereka untuk bersatu dan juga mempererat semangat perjuangan mereka. Oh iya, Saya juga ikut senang itu. dengan tujuan mempererat ya, Bu. Iya, Keren sekali. Terus juga di sidang BPUPK kemarin saya pernah mengusulkan sesuatu, yaitu adalah hak asasi manusia harus bisa tercantum dalam konstitusi. Karena menurut saya pada masa penjajahan kemarin, rakyat kita itu sudah mengalami banyak hal-hal yang menurut saya bertentangan sekali dengan hak asasi manusia. Jadi menurut saya dengan adanya hak asasi manusia ini tercantum dalam konstitusi, saya berharap itu bisa membantu rakyat kita untuk mendapatkan hak asasi mereka. Ada setujunya. Saya setuju. Memang hak asasi manusia itu harus diperjuangkan. Betul. Bagaimana denganmu, Bung? Nah, saya ini aslinya namanya Raden Mas Suhardi Surjaningrat, dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Di dunia pendidikan ini saya mendirikan Taman Siswa, yaitu sekolah yang nerapin prinsip-prinsip pendidikan yang humanis dan terbuka buat semua kalangan. Saya juga merjuangin hak pendidikan bagi kaum pribumi. Taman Siswa yang saya buat ini untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia dalam bidang pendidikan dan politik untuk membangun pendidikan yang ada di Indonesia. Saya juga menggagas bahwa pentingnya guru bagi bangsa dan mengajarkan dasar pendidikan Indonesia. Wow. Keren Sampai sekali. membuat sekolah, Bu. Emang patut ditiru ini Ki Hajar Dewantara ini. Semoga Keren ya. Keren, Lalu keren keren sekali. Ya udah, saya tidak perlu memperkenalkan diri saya kembali. Oh iya loh, saya terkejut tiba-tiba ada Raden Kartini masuk ingin ke bergabung, saya. ingin bergabung Wow. dengan perkumpulan ini. Hebat Patut sekali dicontoh. Kartini. Memang Kartini suka merendah. Meredah untuk meroket ya, Bu. Iya, seperti itu emang. Iya.
Kenapa tuh? Ibu. Jadi ya sama ya, saya dengan Bapak samping saya yang terhormat. Jadi kalau kemarin itu saya mikirin untuk memperjuangkan hak pendidikan perempuan Indonesia. Saya perjuangin itu sampai keringet dingin. Pada awalnya perempuan di Indonesia itu nggak bisa bersekolah. Yang bersekolah itu hanyalah anak-anak bangsawan. Tapi saya patahkan itu semua. Semua orang berhak mendapati kesempatan untuk berpendidikan. Pada akhirnya perempuan di Indonesia bisa bersekolah tanpa adanya rintangan, dan perempuan tidak hanya berdiam diri saja di rumah untuk melakukan pekerjaan rumah. Dan saya harap di kedepannya, semoga di tahun yang akan mendatang, pendidikan terus berjalan dengan lancar, tidak ada yang malas sekolah, dan tidak ada yang meremehkan tentang pendidikan ini. Wow. Betul, saya setuju juga. Memang pendidikan itu tidak bisa diremehkan ya teman-teman. Iya, betul itu. Pendidikan itu sangat penting untuk kita semua. Keren. Oh ya, dengar-dengar juga Soekarno dikit lagi mau bacain proklamasi loh. Saya kurang tahu tuh. Iya, sekarang jam berapa ya? Sekarang sudah jam Belum ini. Nah, silakan. iya, nanti kayaknya abis maghrib saya dengar-dengar sih. Lagian ya, saya juga udah nggak setuju sama Jepang ini loh. Emang Seperti Jepang itu ya. iya, pemaksaan mata uang kepada kita, juga kebijakan ekonomi yang sangat berpengaruh. tuh, gitu. kejam Seperti- sekali. Iya, Mereka ini lama-lama tidak sopan ya. iya memang tidak sopan Kurang loh. ajar mereka tuh. Mereka tuh maksa kita buat pakai mata uang mereka, yaitu Golden Jepang. Padahal dengan kita memakai mata uang mereka itu kita terjadi inflasi yang signifikan. Wah, kerugian sangat besar itu. Iya, jadi itu kerugian sangat berdampak menurut saya. Jadi tidak efektif untuk ekonomi Indonesia ini. Terus juga dengan kontrol ketat yang Jepang berikan kepada kita, seperti pembatasan sektor berita, terus juga kegiatan pembatasan di bidang politik juga sangat berpengaruh loh untuk politik di kita. Jadi tidak bisa berkembang dengan baik loh, karena kita takut dengan Jepang. Iya, benar. Jepang tuh mau ngekang kita banget ya. Iya, benar dia hanya sekali. tamu menurut saya loh. Iya. Dan menurut saya dari penjajahan Belanda sampai penjajahan Jepang di negara kita ini tuh sama saja. Karena Jepang ini ngebentuk pemerintahan militer yang namanya itu Dainippon Teikoku ini, dia cuma menggantikan pemerintahan kolonial Belanda saja, Bu. Iya, tidak ada perubahan Tidak ada signifikan. perubahan. bukan. Dan juga sumber daya kita itu dieksploitasi besar-besaran loh sama Jepang buat kebutuhan perangnya di sana. Parah sih. Kita jadi tidak bisa memanfaatkan SDA kita sendiri loh. Iya benar. Padahal ini wilayah kita sendiri. Betul, saya setuju. Dan saya juga tahu nih ya, tentang pendidikan dan propaganda, Jepang itu mengubah sistem pendidikan dan melalui propaganda untuk mendukung ideologi mereka. Mencoba untuk merubah identitas bangsa Indonesia. Betul, makanya saya tadi berupaya untuk menjaga identitas kita Ya, loh. Karena kalau misalnya budaya Indonesia hilang, siapa yang meneruskan? Iya benar sekali itu. Masa kita jadi bangsa Jepang, tidak boleh lah. Indonesia tetap Indonesia, cuy. Nah, di perlawanan rakyat ini, meskipun adanya penindasan, ada pula perlawanan dari rakyat Indonesia itu terhadap penjajahan Jepang, terutama menjelang akhir perang. Akhir perang juga ya? Iya, benar. betul juga. Nanti kita masuk ke terakhir. Iya, ini sudah masa Jepang. Semoga saja ini yang terakhir. Iya. Amin. Iya. Tapi saya sangat senang loh dengan adanya perlawanan rakyat ini. Jepang akhirnya bisa menyerah pada tahun ini. Indonesia akhirnya bisa mengalami pemulihan dari berbagai bidang, Betul. terutama pada ekonomi, politik, dan juga sosial. Dan yang membuat saya lebih senang lagi, persiapan menuju kemerdekaan semakin dekat loh. Iya. Wah. Maka dari itu saya menuliskan slogan di warung saya yaitu Merdeka Jaya. Tolong radio, di sini ada radio kayak. Berapa ya? Warung saya. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kita dengar dulu. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Kesimpulan dari video tersebut, perjalanan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan itu memang tidak sebentar. Penduduk tanah air harus merasakan penjajahan yang sangat lama dan dalam kurun waktu bertahun-tahun.
Bahkan setelah proklamasi dikumandangkan pun, masih banyak perjuangan yang harus ditempuh, seperti pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 dan lainnya, agar Indonesia bisa menjadi negara seperti sekarang.